berpikir, lah buat apa kalau gitu, ya udah mending saya meninggalkan sholat. Maka pada saat poin itu saya juga jelaskan, sekarang kalau misalkan saya dipaksa untuk melakukan kegiatan sholat di sekolah saya kan tetap diwajibkan untuk sholat Jumat ya. Itu setiap laki-laki. Kan itu disidak setiap kelas. Awaz liataqaddas ismuk liati malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika alal ard a'tina khubsana kafafa yaumina waghfir lana. Kalimat terakhir al-ilahi wahid. Nah, itu kan kata dalam bahasa Arab yang berarti Allah yang esa, Allah yang satu. Itu untuk mempertegas bagaimana iman kita itu berbicara tentang keesaan Allah. Gitu. Jadi itu mungkin sekaligus ya secara tidak langsung kalau kita bilang apa ya? Tamparan telak ya. Untuk orang-orang di luar sana yang menuduh kita menyembah berapa Allah. Punya tiga ya kan. Ternyata sudah sedari mula kita itu ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, semoga kita semua di dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Kiranya perkembangan Sema Channel ini terus berkembang. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian murtadin yang lagi viral. Dia adalah seorang menjadi apologet, dia murtad dan menjadi sosok yang sekarang ini viral karena dia menjawab begitu banyak tuduhan orang Islam terhadap iman kekristenan. Dia menjawab dengan tuntas. Nah, ini kisah dari murtadin ini. Dari sejak kecil hingga sampai dia dewasa dan bagaimana proses hingga sampai dia murtad. Mari saya mengajak kita untuk menyaksikan sama-sama kesaksian dari murtadin cerdas ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya itu dididik ya di keluarga yang cukup suportif dan juga cukup membina saya secara pendidikan, baik akademis maupun non-akademis gitu. Dan kalau kita berbicara non-akademis, mungkin orang terpikirnya olahraga gitu kan ya. Tapi to be more specific sebenarnya lebih ke religius sih gitu. Dan itu yang mungkin nanti akan kita ada benang merahnya nih, mungkin akan penasaran kenapa saya bisa akhirnya bertobat gitu ya. Jadi semenjak kecil itu saya dididik dari mulai TK itu saya ikut taman kanak-kanak dan juga itu kan kalau TK itu dari pagi sampai siang. Nah, sorenya itu pulang dari TK itu saya mengenyam pendidikan agama yang kalau kita sebut itu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran gitu. Jadi di situ digembleng untuk mempelajari iman dan membaca kitab suci saya yang dulu itu kan. Nah itu di TK saya juga kebetulan TK saya bukan TK umum ya, TK-nya TK Islam gitu. Dan di TK itu saya sudah terbiasa untuk mengikuti berbagai macam perlombaan seperti lomba baca Al-Quran, yang tilawatil Al-Quran juga. Tapi juga ada lomba menjadi imam untuk sholat gitu. Jadi memang sudah terbiasa dididik di keluarga, di lingkungan keluarga yang memang selain juga suportif tapi tetap keras juga, jadi tegas gitu. Bukan keras dalam artian tidak jelas ya, kadang kan ada yang memahaminya itu ya. Jadi tegas gitu, dan itu yang membuat saya kenapa pada akhirnya itu sempat menjadi condong ke radikal terhadap iman saya yang dulu. Itu seperti itu. Oke, tadi tarik dengan pengalaman Bang Yosep belajar membaca Al-Quran, dan kebetulan juga dari pendengar kita ada yang ingin sebenarnya mendengarkan suara Bang Yosep. Mungkin bisa membacakan doa Bapak kami dalam bahasa Arab? Oh bisa. Bang Yosep? Bisa doa Bapak kami dalam bahasa Arab ya. Oke. Bismillah wal ibn warahil qudus alillahi wahid. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika alal ard a'tina khubsana kafafa yaumina waghfir lana khutayana kama nahnu naghfir liman akhta'a ilaina wa la tudhilna fit tajrib lakin najina min asyirir li'anna laka al mulka al quwwata al majd lil abadi dahirina amin. Bismillah wal ibn warahil qudus alillahi wahid. Kurang lebih seperti itu. Jadi bismillah itu juga ada ya di kita ada. Jadi kebiasaan orang Kristen itu sedari mulai itu membuat tanda salib, dan ingat bahwa tanda salib itu kemenangan. Nah, tapi lebih spesifik kalau kita tadi mendengarkan saya membuat tanda salib dalam berbahasa Arab itu kan yang unik itu mereka menggunakan bismillah wal ibn warwil qudus al ilahi wahid. Nah, sebenarnya yang unik itu di kalimat terakhir al ilahi wahid. Nah, itu kan kata dalam bahasa Arab yang berarti Allah yang esa, Allah yang satu. Itu untuk mempertegas bagaimana iman kita itu berbicara tentang keesaan Allah gitu. Jadi itu mungkin sekaligus ya secara tidak langsung kalau kita bilang apa ya, tamparan telak ya. Untuk orang-orang di luar sana yang menuduh kita menyembah berapa Allah. Punya tiga ya kan. Ternyata sudah sedari mula kita itu ya kan kita tahu ya bahwa di dalam kisah para rasul sendiri ketika para rasul tercurah api Pentakosta itu kan Roh Kudus itu di hari ke-50. Iya, di hari ke-50 itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab. Iya. Gitu. Dan makanya orang-orang Kristen Arab ketika mereka ingin berdoa dan menyebut tadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mereka mengakhiri dengan mengatakan Allah yang esa gitu, al-ilahi wahid gitu, untuk penekanan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa seperti al-ilahi wahid. Betul. Aku mulai belajar bahasa Arab dari Yosep. Oke, Bang Yosep. Ya. Jadi tadi kita dengar bahwa kisahmu sejak kecil itu sebenarnya memang
berada di lingkungan sebuah nilai ya, nilai-nilai dari agama yang lama tentunya ya. Dan Anda mengatakan tadi bahwa justru malah mendorong Anda menjadi seorang yang radikal dalam tanda petik ya. Betul, Nah ini bisa jelaskan sedikit soal ini Bang Yosep. Boleh. Jadi gini, radikalnya itu dari cara bagaimana saya berpikir ketika masih kecil ya. Kan kalau kita biasa kecil itu apa sih? Main gitu kan. Main sama teman-teman di lapangan. Tapi saya itu sudah berpikir untuk bagaimana caranya saya melihat teman saya yang berbeda dalam tanda kutip ya. Yang ketika berbicara mengenai iman, saya tidak bisa toleran gitu dengan mereka, tidak bisa menerima perbedaan. Maka saya jujur saja ya, kalau saya boleh pengakuan dosa di sini, saya itu kecil itu sudah ya pakai bahasa yang kurang pantas untuk anak seumur saya. Jadi terbiasa untuk menghujat Yesus pada saat itu ya. Secara langsung loh, bukan secara seperti kita sekarang sosial media itu kan ya. Jadi secara langsung sama teman-teman saya yang berbeda dari mulai SD itu ya kan. Karena saya juga sempat kesaksian dari mulai SD itu saya sudah terbiasa untuk mengelontarkan kata-kata yang kurang pantas. Jadi mulai dari situ ya, sampai akhirnya saya masuk SMP itu dapat fasilitas handphone. Ya waktu itu kan memang handphone belum secanggih sekarang ya. Tapi kita sudah ada warnet ya, kalau kita sebutnya warnet internet. Jadi saya memakai fasilitas yang diberikan itu, memanfaatkannya itu bukan untuk hal-hal yang positif, tapi lebih ke untuk hal-hal yang merugikan, ternyata ya merugikan saya waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau menurut pemahaman iman saya jatuhnya jadi murtad. Karena waktu itu saya pakai itu untuk mencari tentang siapa itu Yesus. Dari situ. Jadi saya mulai menonton tontonan seperti mungkin teman-teman yang ada yang tahu Zakir Naik, Ahmad Didat. Nah itu tontonan-tontonan saya dari mulai saya masuk SMP, sekolah menengah pertama itu kan. Jadi ya terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan, where in the Bible that Jesus himself stated I am God, worship me, ya kan? Di mana Alkitab yang menuliskan Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, sembahlah aku. Itu yang sering saya lontarkan kepada teman-teman yang Kristen, teman-teman saya. Betul. Makanya kalau dibilang dulu itu masa kecil saya memang agak sedikit bisa dibilang tukang bully gitu, bukan bully fisik tapi bully yang menyerang iman, dan itu kan memang agak sedikit agak lain ya kalau kita ngomongnya gitu untuk anak-anak seumuran saya waktu itu loh, masih umur 13-14 tahun. Ya kan, masih lulus SD, peralihan SMP ibaratnya kan. Dan ya dari situ mulai bibit-bibit itu mulai agak semakin membesar sampai meluapnya itu ya ketika saya mencari lagi kesalahan lebih dalam. Karena pada satu momen, saya boleh cerita lebih lanjut lagi ya berarti ya, lanjut lagi. Jadi pada suatu momen itu saya berdebat, jadi langsung itu berdebat. Kalau bisa dibilang berdebat karena pada saat itu lawan berbicara saya adalah adik kelas saya. Waktu itu saya sudah naik kelas 2 SMP. Jadi adik kelas saya ini kelas 1 SMP, dia seorang laki-laki, saya nggak bisa sebutin nama ya. Gitu. Jadi saya melontarkan pertanyaan seperti Zakir Naik, Ahmad Didat, dan tontonan lainnya seperti mungkin kalau boleh saya sebut mungkin Umi Irena Handono yang menarasikan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan pada saat konsili Nisea ya kan, yang hal-hal yang sebenarnya itu kalau bagi kita yang dulu di iman yang lama itu masuk akal, make sense. Tuh, karena kita kan nggak belajar sejarah gereja. Kemudian kita nggak belajar konsili-konsili, kita nggak tahu apa sih konsili. Kita hanya tahu ketika yang bersangkutan bilang konsili itu adalah suatu kegiatan untuk memungut suara, memvoting bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan, ya langsung terima gitu kan. Jadi ketika itu saya memakai narasi-narasi seperti itu. Ya polanya sama lah kalau kita lihat yang di TikTok sekarang gitu kan, pertanyaan template kalau kita bilang seperti itu. Sehingga saya pakai itu dengan adik kelas saya tanyakan gitu, saya lontarkan. Ternyata bisa terjawab, surprisingly bisa terjawab. Dan kalau dibilang apakah waktu itu saya mempunyai pemikiran yang sama seperti polemik-polemik gitu kan, berusaha untuk denial, berusaha sekali. Tapi sekuat apa saya menolak jawaban dari dia, saya tidak bisa membantah. Kemudian kita berbicara mengenai perdebatan yang secara nggak langsung pada saat itu terjadi di jam kosong. Ya, kalau jam kosong itu maksudnya ada mata pelajaran tapi gurunya nggak hadir. Jadi dimanfaatkan pada situ dan kita debatnya itu di lorong kelas. Dan itu disaksikan. Ditonton banyak orang? Ditonton, iya. Jadi mengerumuni gitu kan, ibaratnya lagi ada yang berantem nih. Dan pada saat itu sudah ada yang inisiasi untuk panggil guru gitu kan. Nggak ada yang datang waktu itu. Jadi saya manfaatkan. Nah, tapi kan pada saat itu saya kembali lagi nyatakan, ketika berdebat itu kan ditonton banyak orang. Jadi sekalipun saya menolak, denial, wah bohong itu nggak ada ininya, saya pun harus juga membantah dengan data. Nah, itulah yang terbiasa. Itu yang menjadikan saya pelajaran ketika kita membantah narasi dan juga disertai dengan data, kita juga harus berani untuk bantah dengan data. Nggak bisa dengan hanya, ini bohong, ini nggak ada nih, tapi kita nggak ada data. Itu sama saja omong kosong. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi adik kelasmu itu bisa menjawab semua pertanyaanmu ketika surprisingly bisa menjawab, karena memang kebetulan yang bersangkutan juga bisa dibilang murid berprestasi gitu maksudnya. Oh gitu ya? Iya, dia berprestasi secara akademik gitu. Calon ketua OSIS juga ternyata di kemudian hari gitu, pada saat dia kelas 2. Iya. Dan tadi di-mention ya, Zakir Naik itu memang tokoh terkenal ya di YouTube, betul, di media sosial, bahkan sering juga datang ke Indonesia, selalu mempertanyakan ya tentang iman Kristen, dan itu yang diikuti oleh si Yosep. Betul, itu yang saya ikuti. Itu dulu panutan saya dulu. Itu dulu panutan saya. Iya. Dan ada banyak yang menanyakan nih di warganet ya, bahwa dirimu itu sangat mahir dalam berbahasa Arab. Apakah Yosep juga ikut kelas bahasa Arab? Oke, kalau ikut bahasa Arab enggak, tapi pas pada saat yang tadi aku cerita di awal, yang saya cerita di awal bahwa saya mengikuti di TK dan sorenya itu Taman Pendidikan Al-Quran itu. Jadi
di situ juga ada kelas untuk berbahasa Arab. Jadi berbahasa Arabnya itu bukan bahasa Arab yang berat-berat ya. Karena kalau kayak kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu kan ada kelas-kelasannya, tingkatan-tingkatannya. Kalau ibaratnya boleh disebut itu baru beginner aja, baru permulaan. Nah, kalau dibilang fasih, sebenarnya gini. Mungkin kalau teman-teman yang menonton juga ada dari Murtadin, mungkin ada yang sama seperti saya. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca kitab kita yang dalam bahasa Arab itu, dan ketika kita mengucapkan suatu kosakata tertentu dalam bahasa Arab, atau tadi ketika doa dalam bahasa Arab, doa Bapa kami, itu akan terbiasa gitu. Makanya sebenarnya yang bikin orang fasih atau tidak fasih itu dari bagaimana cara dia mau mempelajari atau enggak. Dan kalau saya dibilang fasih sebenarnya enggak juga gitu. Karena masih belajar juga, dan kebetulan second language saya bukan Arab gitu. Bahkan bahasa ketiga itu bukan. Jadi bahasa Arab itu hanya sebagai untuk ketika saya berdiskusi dengan mereka. Mereka kan sering banget tuh bilang, coba dong baca bahasa aslinya gitu kan, jangan pakai terjemahan. Karena kan kita saya selalu bilang begini loh, uniknya gini ya, mohon maaf nih sebelumnya, sama teman-teman yang nonton. Saya selalu bilang gini, ini sebenarnya adalah jawaban atas doamu. Tuhan kasih kamu orang yang langsung bisa bahasa asli. Karena ketika, mungkin teman-teman yang sering nonton video saya ya, ketika saya berdiskusi dengan mereka, yang sering untuk remind, untuk baca kitab mereka dalam bahasa asli itu saya. Coba baca dalam bahasa aslinya kalau kamu memang beneran mengikuti ajaranmu. Makanya saya sering bilang gini, sudah deh daripada kita kelamaan, karena kan mereka biasa berpolemik. Sudah deh, kamu mau nggak tukeran posisi sama saya? Saya bilang gitu, saking untuk ini ya, untuk mencairkan suasana. Jadi memang ketika saya masih kecil udah terbiasa gitu. Jadi pada saat remaja juga digembleng lagi gitu. Jadi memang tadi kalau boleh dilanjutkan kesaksiannya, jadi pada saat remaja sudah mulai kelihatan dari orang tua saya bahwa ini anak kayaknya udah mulai ke arah yang nggak benar nih, mau murtad gitu kan. Jadi sudah mulai digembleng lagi untuk ngaji lagi. Nah, kebetulan tempat ngajinya beda sama yang sebelumnya. Nah, tapi kurang lebih pengajarannya sama gitu. Jadi tetap baca, tulis Al-Qur'an gitu kan. Menulis juga loh ya teman-teman ya, harap perhatikan, menulis juga. Jadi menulis ulang gitu ayat-ayatnya. Jadi kadang ada pertanyaan. Misalkan kalau kita mungkin yang di sekolah minggu dalil di ayat Alkitab mana yang dikatakan bahwa misalkan ya Yesus itu mengatakan perumpamaan tentang apa itu kan kita nanti akan menyebutkan. Kalau di iman saya yang dulu itu kan harus ditulis dalam bahasa Arabnya itu. Jadi menulis juga. Jadi itu mungkin terbiasa di situ ya. Jadi itu juga yang mungkin membuat saya terbiasa untuk membaca itu tulisan Arab itu, walaupun masih belajar juga ya, dalam konteks disclaimer tetap masih belajar juga. Jadi itu yang sempat masih ada ingatan di memori saya. Jadi ketika berhadapan dengan mereka itu hanya refreshing gitu. Ya, refresh memori saya gitu. Iya, itu yang membuat mungkin teman-teman melihat kok masih ada itu, sebenarnya ya itu hanya refresh saja. Untuk belajar lagi sebenarnya untuk ini tuh nggak ada. Saya masih fokus kuliah kebetulan. Jadi masih sibuk, nggak ada waktu untuk belajar bahasa itu lagi. Gitu, hanya refresh saja. Ya, oke. Mumpung tadi singgung kuliah, kalau boleh tahu kuliah apa? Bisa dikasih tahu? Kalau saya kuliahnya kebetulan teman-teman tuh banyak yang nebak ya. Wah ini teologi ya Joseph ya. Saya bilang enggak. Saya nggak kuliah teologi, saya nggak kuliah filsafat. Mungkin kalau ada rezeki, kalau ada waktu ya, saya akan melanjutkan kuliah lagi. Tapi untuk saat ini saya kebetulan jurusannya sosum, ya, sosum gitu. Saya nggak bisa bilang secara spesifik ya teman-teman. Sosial hukum ya? Sosial hukum ya. Dan di salah satu kampus, pokoknya di Jakarta, terkenal pokoknya. Ya, gitu. Ya. Dan ini sudah memasuki tingkat berapa? Udah mau tingkat akhir. Udah mau tingkat akhir. Betul. Kalau hari-harinya Bang Yosef kerja atau di rumah aja? Kebetulan saya internship magang. Oke, sedang magang ya? Sedang magang, sedang proses magang. Oke. Dan pekerjaan tetapnya adalah live di TikTok. Kalau live itu saya nggak bisa bilang pekerjaan ya. Kadang ada orang juga tuh yang suka singgung. Ini lucu ya, kalau saya boleh bahas. Kadang ada orang komentar begini. Joseph nggak ada kerjaan ya live begini. Kok nggak ada kerjaan? Saya bisa bilang, iya memang saya nggak ada kerjaan. Iya. Logikanya kalau kita kalau ada kerjaan kita nggak mungkin live TikTok, betul? Buang waktu. Betul, karena saya anggap live TikTok itu sebagai sarana untuk bagaimana caranya melepaskan kepenatan dari kerja dan juga sekaligus luang waktu untuk meluangkan untuk sharing firman Tuhan, kebenaran juga, dan juga sekaligus untuk meneguhkan dan juga untuk bertemu kembali secara tidak langsung dengan teman-teman seiman gitu kan. Karena juga selain dari sana, dari polemik-polemik, kita juga kan melihat banyak sekali teman-teman Kristen yang merindukan bahwa kita punya sosial media dimanfaatkan untuk sharing firman gitu. Jadi kita memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pekerjaan tetap enggak sih. Karena saya juga live-nya juga jarang-jarang. Kebetulan baru kena ban kemarin seminggu. Aduh, jadi curhat. Itulah pokoknya. Kita bergeser di segmen yang lain, Bang Yosef. Tadi sempat sih disinggung tadi bahwa ketika usia 13-14 tahun, cara pandang Anda tentang kekristenan memang udah mulai terlihat ya. Di awal-awal benci, tapi kok akhirnya berbalik. Nah itu mungkin bisa cerita Bang Yosef. Mulai berbalik itu momen apa? Oke, sebenarnya gini, momennya itu pada saat tetap benci ya. Klimaksnya itu kebencian. Karena kan ada ungkapan ya, benci itu artinya lama-lama menjadi cinta gitu kan. Nah itu, jadi ungkapan itu yang saya alami sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman melihat pertobatan saya itu, saya bukan yang mengalami, mungkin di luar sana masih banyak banyak orang yang mengalami penglihatan Kristus ya, mungkin bermimpi ya secara supernatural atau beatific vision itu ya, melihat penglihatan. Tapi saya enggak, lebih merasakan bagaimana Tuhan itu memanggil saya dan menyentuh, menjamah. Dalam artian begini, ketika proses klimaks itu tadi, puncaknya adalah membenci di umur saya yang ke-14 tahun ini,
proses pencarian itu semakin mendalam, menggebu-gebu. Jadi saya memanfaatkan tadi yang saya bilang di awal, memanfaatkan internet, ya kan, mencari nih Yesus ini siapa sih, kan. Dari mulai saya itu tadinya nggak kenal sama sekali dengan konsep Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya tidak mengenal adanya gereja, saya tidak, pokoknya orang Kristen, taunya Yesus. Nah itu. Nah sampai akhirnya bergerak secara perlahan berprogres, saya mengenal Kristus. Oh ternyata Yesus. Oh ini menurut para rasul. Kenapa sih alasannya ini orang Kristen kok mendengarkan iman para rasul ini ngapain sih? Padahal Yesus ya Yesus. Sedangkan dalam iman saya kalau kita mau kenal Tuhan, kita langsung direct dong. Ternyata oh ada alasannya. Dari situ masih tergugah. Oh masa sih? Dari situ mulai agak bimbang. Dari situ mulai udah mulai mempertanyakan justru tentang validasi iman saya yang pada saat itu. Itu dari situ memang uniknya gitu. Saya nggak kepikiran orang kita boleh ngomong ya. Kalau saya boleh ngomong kasar teman-teman mohon maaf. Dulu itu saya mikir Kristen tuh amit-amit. Kalau kita ngomong dalam bahasa iman saya dulu, nauzubillah min zalik, untuk berpikiran menjadi orang Kristen. Tapi ya itu uniknya. Nah dari situ mulai lagi melakukan pendalaman lagi. Jadi saya juga belajar mengenai gereja, sejarah-sejarah gereja. Siapa itu bapak-bapak gereja? Saya belajar mengenai bagaimana ternyata ada Kristen ini, itu, dan seterusnya. Dan itu yang mulai perjalanan itu memanggil saya untuk mengalami begitu dalam kasih Tuhan itu ketika saya ingin menjadi orang Kristen itu puncaknya pada saat saya SMA. Gitu, itu puncaknya. Jadi alasan sebenarnya sejatinya itu tetap ada kebencian, nggak berubah. Nggak ada kayak tiba-tiba mungkin mengalami mimpi gitu, nggak ada. Tetap kebencian itu yang memuncak, yang semakin overdosis ya kalau kita sebutnya, kalau dalam dunia medis overdosis berlebihan sampai akhirnya berubah 180 derajat. Terus sampai akhirnya saya tiba-tiba Tuhan itu panggil saya sampai benar-benar kalau kita ngomong di posisi saya itu sempat denial. Jadi saya itu sempat masa sih saya jadi orang Kristen, saya nggak mau. Tetap dalam konsep tadi nauzubillah min zalik gitu, nauzubillah min zalik, amit-amit gitu kan, saya nggak mau jadi orang Kristen. Tapi seberapapun besar saya menolak denial dengan kasih Tuhan, seberapa besar saya berusaha untuk mengalihkan perhatian saya kepada Yesus gitu ya. Saya berusaha mati-matian untuk melaksanakan ibadah saya yang dulu gitu kan. Saya bangun di 1/3 malam untuk melaksanakan itu kegiatan itu, sholat tahajud itu, tetap nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ya, kalau boleh saya ngomong sih terus terang, orang tua itu sampai mendatangkan mediasi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya di posisi itulah saya mungkin bilang bahwa benar-benar Tuhan itu memanggil. Karena yang divine intervention, yang namanya kuasa ilahi, seberapa besar manusia menolak, itu tidak akan bisa gitu. Kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah ini ya, sudah pasti gitu. Saya percaya itu divine intervention, bagaimana kuasa ilahi itu memanggil gitu ya. Karena saya udah merasakan sendiri. Saya mati-matian itu. Jadi di poin selama 3-4 tahun yang kurang lebih, 13 tahun, 14, dari umur 13, 14, kemudian sampai akhirnya saya ikut katekumen itu kan baru di umur 18-19 tahun. Berarti 4 tahunan berjalan, 4 tahun, 5 tahun. Itu selama itu saya tetap bergumul dengan iman saya yang lama, tetap saya melaksanakan 5-5-nya, kecuali yang paling kelima ya. Kelima saya kan naik haji kan belum. Jadi 4-4-nya ini saya melaksanakan tetap puasa tetap gitu. Jadi itulah seperti itu. Ya, tadi disebutkan di SMA. Itu gara-garanya karena diajak pacar atau? Ya, kalau orang-orang tuh nilai, nah katanya ya, kita dibilang yang murtad itu jauh-jauh dari perut dan bawah perut. Wah itu, saya juga baca komentar-komentar banyak yang seperti itu bilang. Sebenarnya gini, orang ketika berbicara mengenai iman, kita bisa nilai bagaimana strugglingnya, survive-nya dia. Saya itu sempat ketika SMA, saya boleh cerita. Pada saat saya baru semester pertama ya, baru kelas 10, kelas 1 SMA ya. Itu saya sempat sudah dinotis oleh guru saya, oleh wali kelas gitu kan. Bahwa katanya, pada saat pengambilan rapot ya, wali kelas saya itu bilang sama orang tua saya, sama mama saya kebetulan waktu itu ngambil rapot, bilang katanya, kayaknya ini anak ibu udah nggak benar. Ya itulah dengan kata-kata yang sama, nggak benar itu kan, dengan tanda kutip. Padahal saya selalu bilang sama mama saya, sejak kapan saya nggak benar, saya bilang gitu. Saya tantang balikan. Ada nggak kira-kira laporan dari guru BK misalkan, ada nggak saya terlambat, ada nggak saya bolos kelas? Ternyata masalah iman. Saya bilang gini, saya pada saat itu karena sudah terbiasa ya, nonton itu perdebatan ya, saya suka nonton ya pokoknya tentang hal-hal yang berbau debat itu. Makanya orang tua saya tahu saya suka berdebat. Jadi saya juga mendebat orang tua saya dengan saya bilang lontarkan suatu statement yang bikin akhirnya mama saya untuk nggak terlalu berani untuk membahas iman. Saya bilang gini, sejak kapan orang mengikuti iman tertentu itu dikatakan kriminal? Saya bilang gitu. Itu bukan kriminal, di negara kita sah-sah saja. Tapi memang saya bilang, terus terang memang saya belum 17 tahun. Makanya masih perjalanan. Saya bilang begini, saya tambahkan, kalau memang kalian sayang dengan saya, jangan larang saya, justru kalian tetap pantau, tetapi jangan seolah-olah ketika saya ingin beriman, memilih sesuatu, kalian paksakan saya untuk tetap di iman saya yang lama. Karena sesuatu yang terpaksa itu tidak akan benar dijalani. Saya bilang seperti itu. Nah, dari situ kemudian mulailah timbul kecurigaan yang seperti tadi Bapak lontarkan pertanyaan bahwa jangan-jangan punya pacar, jangan-jangan ada teman yang mempengaruhi. Semuanya itu saya tolak. Saya bilang ke guru saya, Bu, Ibu nggak kenal dengan anak murid Ibu sendiri. Di sini semua saya waktu itu sekelas ada kurang lebih 45 orang. 45 itu hanya 1 orang dari yang Kristen. Dan itu saya tidak kenal secara dekat gitu loh. Dia pendiam orangnya kebetulan. Masa iya sih? Saya bilang gitu.
Mayoritas saya itu teman sama teman yang seiman waktu itu, saya bilang gitu. Jangan cari-cari kesalahan. Bahkan sampai saat itu, sampai di posisi itu, saya sempat mengalami di sidang. Seolah-olah saya itu melakukan tindakan yang melanggar tata tertib atau aturan gitu ya, sudah kena SP. Padahal hanya masalah iman. Jadi memang kalau saya boleh bilang saya sangkut pautkan dengan tindakan intoleransi di institusi di negeri kita, itu sudah saya mengalami itu. Jadi seolah-olah kita diintervensi untuk jangan sampai murtad. Dan itu keluar dari mereka-mereka ini yang guru-guru ini yang mengatakan bahwa saya terkena kristenisasi. Itu kan tuduhan yang sangat serius loh, fatal loh. Saya sampai bilang, kristenisasinya di mana? Guru-guru Kristen itu nggak ada yang approach saya. Karena waktu itu saya terus terang sama guru-guru. Silakan dilihat dewan-dewan guru yang mengajar dari mata pelajaran wali kelas, itu nggak ada Kristen yang saya pun nggak kenal dengan mereka. Dan saya nggak pernah approach mereka. Boleh tanya, kenal nggak dengan saya gitu? Nggak kenal pasti. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan mereka. Ini memang pure dari saya. Lalu saya cerita seperti yang saya cerita sekarang. Dari SMP saya seperti ini. Memang awalnya saya membenci. Saya juga cerita seperti itu di depan mereka. Bahkan terus terang kalau saya boleh cerita, saya sempat. Jadi di sekolah saya SMA itu, setiap pagi itu kan ada gerakan literasi ya. Gerakan untuk membaca. Dan ternyata diganti dengan membaca, mendaraskan baca Al-Quran. Baca Yasin pada saat itu. Saya itu tahu nggak, saya bawa apa? Saya bawa kartu doa, novena 3 Salam Maria. Saya baca itu, saya buka sengaja di depan mereka. Untuk apa? Untuk ibaratnya, itu challenging. Sekalipun saya diintervensi, saya nggak bakalan takut. Gitu. Sampai akhirnya itu diambil sama guru saya. Saya sampai di sidang lagi. Di sidang kedua, akhirnya saya bilang, saya sempat waktu itu kalau boleh jujur pengakuan dosa, saya juga sempat bilang di kesaksian saya sampai merobek di depan mereka. Saya sampai bilang gini, kalau ini yang buat Anda takut, ini robek. Saya bilang, saya robek depan doa mereka. novena tadi. Doa novena, kaplet doa itu dengan gambar Bunda Maria dan Yesus. Saya robek depan mereka. Oh, saya robek. Terus tahu nggak? Saya bilang begini, saya terus terang. Sekarang robek, kira-kira menurut Bapak atau Ibu, saya bilang gitu, kan ada orang tua saya. Kira-kira menurut Ibu, menurut Mama, menurut Ayah, kira-kira iman saya kira-kira bakal seperti itu nggak? Bakal kerobek-robek nggak? Gue bilang gitu, mereka semua diem, jujur mereka semua diem. Saya bilang gini, saya terus terang bilang gini, ya berarti nanti kita akan lihat ke depannya nanti. Kalau memang iman saya seperti kartu doa ini, terobek-robek gitu kan, nggak tersisa gitu kan, tinggal sampah, saya akan tetap Islam. Gitu, saya bilang gitu, saya tantang mereka. Tapi kalau misalkan iman saya tidak tergantung pada yang saya robek ini, gitu, karena mereka mempersalahkan ini dong. Ya, saya bilang, ini bukan barang terlarang, sejak kapan ini? Barang terlarang, ini bukan narkoba loh. Saya bilang, mohon maaf, ini bukan obat-obatan terlarang, ini sah saja, gitu kan. Ya, sampai akhirnya saya bilang tadi, saya lanjutkan. Kalau misalkan iman saya tetap teguh, ternyata saya menerima Yesus, saya menjadi orang Kristen, berarti sekalipun kartu doa saya dirobek, bahkan sekalipun saya misalkan diancam untuk dikeluarkan dari sekolah, hanya karena masalah iman, berarti sudah terjawab. Punya usaha apapun untuk menggagalkan keputusan saya, sia-sia. Lebih baik berhenti dari sekarang. Saya bilang seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Iya. Ini tapi masih penasaran. Pertanyaan saya adalah, apa clue dari guru BK itu untuk menjudge atau mengadili Yosef bahwa ini anak udah mau convert nih gitu ya? Atau pertanyaannya, sebelum masuk SMA itu sudah convert atau belum? Belum. Secara resmi belum, tapi saya menganggap bahwa ketika di dalam iman saya yang dulu, ketika kita sudah dalam hati, sudah mengakui Tuhan yang lain. Kalau dalam iman yang dulu ya, itu sudah murtad jatuhnya, udah syirik, udah menyekutukan, gitu bahasanya. Sehingga ketika saya berpikir, lah buat apa kalau gitu, ya udah mending saya meninggalkan sholat. Maka pada saat poin itu saya juga jelaskan sekarang, kalau misalkan saya dipaksa untuk melakukan kegiatan sholat, di sekolah saya kan tetap diwajibkan untuk sholat Jumat ya. Itu setiap laki-laki. Kan itu disidak setiap kelas. Siapa yang nggak ikut? Nah, itu tahu lah ya, teman-teman yang nonton juga pasti tahu lah ya, yang sekolah negeri, yang sekolah negeri terutama. Jadi disidak dan saya ketahuan sekali waktu itu ya. Karena waktu itu saya ya sudah di puncak itu ya, saya pikir percuma ya kan. Ya daripada saya menista, itu jatuhnya menista, betul nggak? Betul. Kita melakukan kegiatan ibadah yang sebenarnya kita sudah ada ilah lain. Menurut iman saya yang lama, saya sudah menerima ilah yang lain. Jatuhnya di dalam hati saya sudah menerima Kristus. Sudah mulai menerima Kristus, artinya sekalipun saya beribadah sudah tidak ada nilainya. Kan gitu. Saya cerita. Terus buat apa sih ibadah? Bilang gitu. Oh pokoknya kamu tetap harus ini, kan kamu masih muslim. Ya terserah. Saya bilang gini, sejak kapan urusan ibadah orang private ya, karena di dalam mereka kan ada ungkapan hablum minanas, hablum minallah gitu kan. Hubungan antara manusia dan hubungan antara Allah, antara Tuhan. Sejak kapan hubungan antara Tuhan itu harus diintervensi manusia lainnya? Saya bilang, saya dapat pengajaran dari guru agama saya bilang gitu, saya sebutkan nama gurunya. Silakan tanya, cross check. Saya sempat dibilangin loh, kita masuk ke surga, kita masuk ke neraka itu sendiri-sendiri. Ya Bu, ngapain ngurusin saya punya surga, saya punya neraka? Ibu juga belum tentu masuk surga kan? Diam dia. Jadi dari situ sebenarnya itu yang membuat pihak sekolah mungkin sudah angkat tangan. Gitu. Sampai akhirnya ya puji Tuhan sebenarnya ketika saya akhirnya bertobat ya, saya terus terang sama mereka. Bahkan saya mengunjungi sekolah saya kemarin beberapa waktu lalu, saya pakai karung salib gitu ya. Saya bukan untuk mau menantang-nantang ya, enggak, ini kan memang kita punya iman, memang harus bangga gitu. Seperti itu. Ya, pertanyaan banyak orang juga, bagaimana prosesnya dirimu menjadi pengikut Kristus ini, mungkin bisa di-mention atau masih ingat ketika momentum seperti apa, bahwa ya mulai detik ini ya udah aku tinggalkan agama yang lama. Bisa cerita? Oke, siap. Jadi gini ya,
Uniknya saya itu masih namanya anak muda, masih denial. Jadi ketika saya berbicara mengenai proses pertobatan, saya mulai bertobat itu, saya itu sudah mulai merasa sudah saat itu juga saya menjadi pengikut Kristus. Ketika saya merasa di iman saya yang lama sudah tidak ada gairah, sudah tidak ada buah-buah. Gitu, tidak mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan keselamatan yang pasti tentunya. Setelah saya melakukan yang tadi saya bilang di awal, research, yes, comparing gitu kan. Dan memang kita harus kritis ya dengan iman. Kita harus mempertanyakan iman kita. Kita harus mendetail tentang apa yang kita imani. Bahkan ada suatu kutipan dalam iman saya yang lama itu, ada Syekh Shalih bin Utsaimin itu pernah mengatakan bahwa jika kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Itu berdasarkan itu saya kemudian mencari dalil banyak sekali untuk meneguhkan saya menjadi pengikut Kristus. Sampai akhirnya ya kita mulai berbicara dari mulai konteks ketuhanan, ya kan? Itu kan pastikan pertama. Nah itu yang pertama kali ketika diserang, ketika saya sudah terlihat untuk menjadi pengikut Kristus, tobat. Nah jadi dari situ kemudian saya memilih untuk mengikuti Kristus karena ketika saya sudah menghadapi orang tua saya, terus kemudian juga mereka mendatangkan ustadz ya untuk mereka usahanya sih supaya saya nggak murtad, tapi ternyata ya kalau kita dibilang wallahu alam saya tetap murtad gitu kan. Nah sampai akhirnya saya itu suatu ketika memutuskan untuk mengikuti Kristus ketika pergumulan saya itu semuanya sudah terjawab di dalam Kristus. Ada jawabannya, gitu kan. Karena ketika berbicara mengenai sabda Tuhan, Yesus itu sendiri mengatakan, oleh karena namaku kamu akan dibenci, dan orang-orang akan menyerahkan kamu ke mahkamah agama. Dan bukan kamu yang berkata demikian, melainkan Roh Kudus yang akan berterus terang. Itu yang kata-kata itu yang saya terus pikirkan dan saya flashback, saya review, oh iya ya. Ketika kamu alami sendiri. Saya alami sendiri. Dan pada saat itu yang seperti saya bilang, saya benar-benar belajar itu otodidak, belajar kekristenan. Tapi entah kenapa ketika berhadapan dengan mereka semua plong, terjawab lancar dan mereka tidak bisa yang benar-benaran membuat saya berpikir, balik lagi deh gitu. Balik lagi deh jadi ini, nggak jadi pengikut Kristus, nggak jadi Kristen gitu. Nah, sampai akhirnya suatu hari saya datang di gereja paroki di Jakarta Selatan. Saya datang bertemu dengan salah seorang romo. Saya cerita dengan keluh kesah saya saya menyampaikan motivasi saya, intensi saya ingin dibaptis. Saya ingin dibaptis, saya langsung, romo saya mau dibaptis gitu kan. Awalnya saya tanya sama security kan, mau ketemu ini, oh iya silakan. Akhirnya diarahkan sekretariat, pada saat itu ada romonya. Nggak ada janji sebelumnya? Nggak ada janji, padahal saya ada janji kan. Ditanyain memang, ada janji nggak? Coba ini dulu ke sekretariat dulu. Akhirnya, kebetulan ada romonya, makanya itu kayaknya jalan Tuhan memang. Iya. Ditanya gitu kan, ditanya motivasinya apa, dari mulai motivasi. Akhirnya saya cerita lagi dong, panjang kali lebar, latar belakang saya cerita pergumulan saya, pengalaman saya kayak tadi saya cerita kurang lebih dengan romo tersebut, sampai akhirnya romo bilang gini, oke, gitu, tunggu lagi ya, gitu, tunggu momen lagi ya. Kenapa romo saya bilang gitu? Tunggu lagi aja, kamu harus, ketika mengikuti Kristus yang kamu harus tahu adalah, jangan ketika sudah di tengah jalan, kamu berpikir ada yang kurang dari agamamu yang sebelumnya, sehingga kamu memanfaatkan momen itu untuk mempelajari kembali. Dan itu yang selalu saya bilang sama teman-teman. Ketika kamu sudah menerima Kristus, tidak ada lagi waktu untuk kamu pelajari iman kamu yang sebelumnya. Sudah fokus untuk Kristus, fokus untuk Kristus. Makanya saya bilang sama teman-teman yang Kristen dari lahir, bersyukur di dalam Kristus, nggak ada ngomong tentang keselamatan kita itu nggak ada hubungan dengan iman orang lain, betul? Tidak ada hubungan yang ketika kamu berbicara dengan orang-orang di luar Kristen, let's say dengan iman saya yang lama, dengan Islam, nggak ada keselamatan kita. Tuhan Yesus ketika kedatangan kedua kalinya, Romo bilang, tidak akan tanya gitu, sudah berapa banyak ilmu hadis atau Al-Quran yang kamu hafal. Jadi nanti ketika kamu sudah dibaptis, sudah menerima materai, tanda perjanjian kamu, keselamatan kamu, tidak ada momen di mana kamu belajar lagi. Itu harap dimengerti omongan saya, tegas Romo pada saat itu. Dan saya terima itu sebagai masukan, dan saya pada saat itu menerima bahwa itu ya oke, Tuhan gitu. Saya bilang itu memang ya sudah, kalau Tuhan memang mau itu ya sudah, saya bersabar lagi. Jadi itu yang membuat saya kurang lebih akhirnya baru dibaptis itu di umur ke-19 tahun, 18 sampai 19 tahun. Setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA, itu perjalanan yang panjang dari mulai SMP, dari mulai SD SMP itu ya. Ya, meskipun sebenarnya ada kerinduan yang menggebu-gebu ya. Betul. Dan di masa pencarian itu menuju saat dibaptis itu, Pak Yosef terus belajar. Ya, jadi saya mengikuti arahan Romo. Jadi aku pikir ya, saya bikin semacam to-do list. Apa yang harus saya pelajari ya? Apa yang harus saya comparing ya? Ketika saya sudah menerima Kristus, nanti jangan menyesal. Apa yang kira-kira menjadi poin-poin utama yang bisa nanti menjadikan salah satu alasan motivasi terkuat saya hingga akhirnya memilih Kristus sebagai jalan satu-satunya. Jadi saya belajar itu, ternyata ketika saya belajar itu, saya belajar dari sejarah gereja. Saya bandingkan dengan, luar biasa ini ketika berbicara mengenai iman saya. Iman saya yang sekarang kok kelihatannya tidak punya wibawa. Dalam artian begini, mohon maaf. Tidak punya wibawa dalam artian begini. Ketika berbicara mengenai iman, akan banyak orang yang bilang bahwa iman kita itu hanya dari buku. By book. Jadi kalau kamu tanpa buku, kamu nggak bisa beriman. Kan gitu. Ternyata saya baca, kekristenan mula-mula nggak ada Alkitab. Ya. Kita berpegang pada ajaran para rasul. Maka ketika saya bandingkan dengan mereka, kenapa mereka begitu mengglorifikasi hafal, harus dihafal. Kalau nggak hafal, tandanya kamu tidak beriman itu kan. Yang kemudian dipakai justifikasi itu untuk iman kita. Yes. Sehingga orang Kristen sering dibilang, kamu katanya Oten nggak hafal Bible-nya. Itu justifikasi itu ternyata ketika kita berbicara mengenai sejarah, justru itu menjadi salah satu value yang paling tidak bisa ada bandingannya. Kekristenan bertahan selama 300 tahun. Tanpa Alkitab yang buku yang sekarang kita pegang. Yes. Dan itu yang menjadi iman saya. Berarti zaman dulu itu orang percaya Kristus itu sungguh-sungguh. Sampai kita tahu ya, ada gereja, ada bagaimana sejarah gereja itu ada martir yang mereka berani memberikan nyawa mereka hanya demi iman. Dan saya bandingkan dengan iman saya.
There's no value yang sebanding. Dan itu yang membuat saya kemudian berpikir, oh ya ternyata ketika Romo mengatakan itu ada benarnya juga. Ketika saya disuruh, diminta untuk cari lagi, apa yang membuat salah satu motivasi yang nantinya ketika suatu momen, suatu hari ada orang yang mempertanyakan apa sih alasan terkuat, apa sih alasan terutama, saya bisa menjawab itu. Ya. Dan ternyata itu, puji Tuhan sudah dipersiapkan. Begitu kurang lebih. Dan bagaimana dengan keluarga ketika itu, Yosef? Bisa ceritakan? Ya, jadi dari mulai yang tadi saya cerita ya, keluarga itu kan mulainya keras. Ya, keras dalam artian ya kekerasan mental dan fisik. Mental itu dalam artian verbal. Setiap hari saya selalu diintimidasi dalam tanda kutip, bukan untuk sebenarnya kebaikan di sisi mereka, untuk tetap maintain bahwa saya tetap berada di iman yang mereka inginkan. Gitu. Jadi saya tetap dididik untuk tetap melakukan ibadah itu, ya saya tetap lakukan. Karena tetap dong, kita sekalipun menjadi pengikut Kristus yang pada saat itu saya ingin, intisarinya adalah saya ingin lihat comparing, ternyata di dalam kekristenan juga kita disuruh untuk menghormati ayah dan ibu. Dan itu termasuk dalam 10 perintah Tuhan. Kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Dan saya tetap berdoa. Dan uniknya ini ya, kalau saya boleh pengakuan dosa juga. Dan ini untuk directly kepada teman-teman yang dari iman saya yang lama. Saya disuruh melakukan ibadah itu. 5 waktu sehari itu saya berdoa Bapa kami. Doa Salam Maria. Itu yang saya daraskan. Dan saya selalu mulai dengan tanda salib. Dan berdasarkan itu juga sehingga orang tua saya pada saat itu semakin lama rasa suspicious atau curiganya itu semakin berkurang karena saya tetap mengikuti. Oh, kayaknya udah taubat nih gitu kan pikiran mereka. Tapi ternyata mereka nggak tahu kan. Sampai akhirnya, long short story, singkat cerita, ya saya terus terang sama mereka. Dengan terang-terangan saya membeli salib. Dan itu pertama kali yang saya lakukan tindakan yang begitu nekat ya. Karena kan saya masih masih butuh orang tua dong. Masih butuh dana, masih butuh asupan. Termasuk anak pertama ya? Betul, saya anak pertama gitu. Nah, sampai saya membeli Alkitab, saya membeli salib gitu kan. Saya pasang di kamar saya. Saya pasang itu dengan harapan bahwa saya percaya dengan perantaraan kitab suci, dengan Alkitab, dengan salib. Saya berharap bahwa iman saya semakin tumbuh. Ya, saya menunjukkan iman saya yang sejati dengan kesungguhan saya beli itu. Dia mereka tahu. Ya, dia tahu reaksinya apa ya. Saya disidang lagi gitu kan. Itu klimaksnya di situ. Jadi mulai merasakan kekerasan fisiknya mulai dari situ. Jadi saya benar-benar saya merasakan dipukul pakai salib besi loh itu. Salibnya bukan salib kayu ya teman-teman, salib besi. Kalau teman-teman tahu salib Benedictus itu, yang besi itu, tembaga, nggak tahu besi atau tembaga, pokoknya keras itu dipukul ke kepala saya, gitu. Ya Alkitab juga ya dibuang sobek-sobek, dan pemikiran saya pada saat itu ya saya menganggap bahwa karena saya sudah belajar sejarah yang tadi saya bilang bahwa kita sudah terbiasa dengan tanpa buku, dan ternyata Tuhan jawab itu. Coba nanti lihat bagaimana. Saya anggap Tuhan itu berbicara kepada saya ketika orang tua saya merobek-robek Alkitab di depan saya, kemudian memukul salib ke kepala saya. Itu saya anggap Tuhan mau ini contoh nyatanya. Siap nggak kamu kira-kira ketika benar-benar kamu bilang ketika berbicara dalam hati gitu, pergumulan saya yang tadi saya ceritakan, kekristenan sudah terbiasa menderita, sudah terbiasa tanpa adanya buku, by book iman, tanpa ini. Ternyata saya merasakan itu. Jadi ketika itu ya mulai kekerasan fisik, dan orang tua saya mewanti-wanti. Sampai akhirnya dengan kondisi yang sakit, menahan rasa sakit dan juga nangis ya, manusiawi gitu. Pada saat itu umur saya juga masih 18 tahun, masih ABG labil. Jadi saya sambil sesenggukan nangis itu, saya sampai bilang, ya udah gitu, mau gimana lagi? Orang ini bukan kemauan saya bilang gitu. Bukan kemauan pribadi saya, dan ini bukan demi keuntungan pribadi. Saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Saya bilang gitu. Saya bilang sama mama saya, mama kan sering dibilang sama guru-guru saya yang tadi SMA, sering dibilang sama tetangga, ada omongan katanya saya dibayar segini-segini, sekarang mana buktinya? Sekarang kalau mau bukti, oke silakan mama. Saya bilang, silakan coba usir saya dari rumah. Gitu. Bertahan atau enggak? Akhirnya mama saya enggak sampai hati. Puji Tuhannya enggak sampai hati, tapi saya berbicara itu sungguh-sungguh untuk membuktikan. Pembicaraan dari tetangga, dari omongan orang-orang yang mengatakan saya kena sogok dalam tanda kutip, dibayar gitu. Dan mama saya pada akhirnya ya kurang lebih sampai dengan detik ini perlahan-lahan menerima gitu. Walaupun memang kondisi orang tua saya tidak lagi seperti dulu ya, karena sudah bercerai juga, divorce juga mereka. Tapi sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, saya tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Dan sebagai anak yang baik dan bertumbuh dalam Kristus, saya tetap mendoakan mereka. Sekalipun menerima Kristus adalah kehendak bebas, saya percaya, saya selalu berdoa, saya bawa dalam doa, Tuhan, semoga dengan kehendak bebas yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami, termasuk orang tua saya, Engkau perkenankan mereka untuk pada akhirnya menerima keselamatan itu. Saya selalu mendoakan mereka itu. Dan puji Tuhannya, ketika saya sudah dibaptis, sudah officially resmi menjadi pengikut Kristus, saya tidak pernah malu untuk selalu membuat tanda salib dalam berdoa. Saya juga tidak pernah malu untuk selalu memberikan informasi ketika ada kegiatan keluarga, misalkan ngajak makan-makan, kayak kemarin di hari Minggu. Saya bilang, oke, boleh aku ikut, tapi aku gereja dulu. Dan puji Tuhan memang perlahan-lahan, walaupun ya namanya bercandaan tetap ada. Bercandaan kayak, ya semoga kamu balik lagi, gitu, seru deh kalau misalkan ya bercanda-bercanda itu. Tetapi tetap kalau saya melihat sebagai anak dengan orang tua saya, ya namanya orang tua tetap mendukung anak. Karena tidak ada yang namanya mantan anak. Jadi saya tetap menyayangi. Gak ada mantan ibu? Mantan ibu juga nggak ada, mantan anak juga. Hubungan dengan keluarga, dengan ibu terutama, pasti sudah beres dah. Artinya ketika menerima kekerasan fisik, apakah Yosef sakit hati? Kalau secara manusiawi, sakit hati hanya pada saat itu saja. Semuanya itu kalau boleh saya terus terang,
Terserah mungkin nanti penonton pada bilang lebay atau gimana ya, atau berlebihan atau terlalu dramatisir, tapi kalau boleh saya jujur, semuanya itu hilang pada saat saya dibaptis. Kekesalan, kebencian, saya benci jujur, saya boleh pengakuan dosa kalau di sini benci sama orang tua saya. Saya pengen, kalau saya nanti kalau punya duit saya pengen pergi deh dari rumah, saya bilang gitu dalam hati ketika mengalami kekerasan itu. Saya pergi deh dari rumah gitu. Saya nggak pengen ini gitu kan. Tapi jujur, ini yang buat saya selalu merasa bersyukur sudah menerima Kristus, sudah menerima baptisan, semuanya itu plong. Benar-benar sesuai dengan bagaimana perkataan Yesus ya dalam Alkitab. Marilah kepadaku kalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan itu saya alami itu. Ketika dibaptis, pada saat momen pembaptisan itu kan saya dibaptis itu menjelang Natal ya. Itu makanya saya bilang itu kado terindah saya Natal itu yaitu Tahun 2022. tahun 2022, betul. Jadi pada saat baptisan itu selain saya mengalami yang namanya sukacita, saya juga terharu. Tiba-tiba yang tadinya rasa benci itu masih tetap ada. Sampai dengan detik-detik saya jadi katekumen ya, saya calon baptis, masih ada. Saya masih ada pemikiran, habis ini mau cari kerja gitu kan. Pada saat kuliah itu saya mau cari part time atau kerja sampingan untuk Biar keluar dari rumah. betul, supaya bisa kos ya, biaya mandiri. Tapi setelah baptisan tiba-tiba berubah pikiran semuanya. Harus menerima itu. Harus justru ketika saya menjadi pengikut Kristus, wartakan Kristus dengan cara yang kasih. Dengan ketika kamu menjadi pengikut Kristus, kita baca dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan kita diubah dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia, serupa dengan Kristus. Sebagaimana Kristus adalah Adam yang baru. Maka ketika saya menjadi orang Kristen, saya mau seperti bagaimana Kristus hadir di dalam diri saya, maka justru jangan menjauhkan Kristus yang ada dalam diri saya, justru mendatangkan Kristus. Maka ketika pada saat baptisan itu, saya semakin terbuka, saya semakin cair. Yang tadinya itu boleh terus terang, saya itu sama keluarga memang agak jauh. Maksudnya dalam artian saya nggak pernah curhat-curhat tuh antara anak dengan orang tua, nggak pernah curhat masalah percintaan, masalah pendidikan, masalah kadang-kadang ada yang cair gitu. Tapi setelah benar-benar berubah, setelah itu saya jadi cair gitu. Walaupun tetap ada yang namanya hubungan antara anak sama mama ya, ada cekcok-cekcok sedikit, tapi nggak sampai yang seperti dulu saya merasakan kebencian, pengen pergi gitu, melupakan orang tua saya, bahkan adik-adik saya gitu. Tapi setelah dibaptis itu, puji Tuhan semuanya itu jadi seolah-olah Tuhan mau ketika saya menerima keselamatan, ya mau nggak mau saya menerima keselamatan itu untuk juga dibagikan kepada, terutama untuk keluarga saya gitu, seperti itu. Baptisan itu menjadi alasan Yosef untuk lebih mengasihi mama sama adik-adik lagi ya? Betul, mengasihi lagi, lebih mengasihi lagi, seperti bagaimana kasih itu semakin terpancarkan benar-benar seolah-olah air itu membasahi dan juga membersihkan, itu benar-benar tohir kalau kata kita, mentahirkan, mensucikan. Baptisan itu benar-benar mensucikan, dan itu bukan hanya kalau kita berbicara secara spesifik, kalau dari mereka kan secara jasmani, secara rohani. Intinya baptisan itu yang saya rasakan itu adalah secara rohani itu membersihkan kita. Itu dia intisarinya. Dan hubungan dengan kedua adik gimana Yosef? Kalau dengan adik-adik saya, puji Tuhan, adik-adik saya itu menerima saya apa adanya sebagai kakak atau abang mereka, atau AA mereka ya, karena saya disebut dengan AA, dipanggil dengan AA. Dan mereka juga tidak, ya ada penasaran dari adik saya yang laki-laki yang baru kelas 3 SD, mungkin belum, pola pikirnya belum sedewasa, yang adik saya yang SMA. Dia menanyakan, kok AA bukan Islam gitu ya. Saya jelaskan, tapi saya jelaskannya dengan pendekatan supaya dia tidak rumit-rumit memikirkan ya, menyesuaikan gitu ya. Tapi tetap puji Tuhan dia menerima, dan saya juga tetap mengasihi dia juga tetap mengasihi saya. Pun begitu juga dengan adik saya yang sudah besar, yang sudah memahami juga tentunya perjalanan hidup saya, dan juga dia menyaksikan secara tidak langsung dan maupun langsung ya, karena pada saat mengalami kekerasan fisik itu juga adik saya menyaksikan. Jadi saksi ya. Betul. Jadi memang sekali lagi bahwa hubungan saya dengan keluarga puji Tuhan sekarang sudah baik ya, sudah mulai berjalan baik, dan puji Tuhan akan kedepannya lebih baik lagi gitu. Yosef, Anda percaya nggak sih bahwa satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan? Betul, percaya saya. Percaya itu. Ini kan bukan tidak mungkin keluarga akan menonton video ini. Ada nggak yang mau disampaikan sama mereka Yosef lewat video ini? Iya, yang mau disampaikan ya mama, papa, adik-adik ya. Saya AA ya, kalau boleh saya sebut AA. AA nggak pernah yang namanya itu berubah sedikit pun dalam tanda kutip negatif, tapi lebih ke positif ketika menerima Kristus. Maka yakinlah ketika sekarang sudah melihat bagaimana saya AA sudah berada di dalam Kristus, harap mama, papa, adik-adik bisa menerima apa adanya. Dan tentu sebagai anak, ketika mama dan papa juga ingin keselamatan, saya juga menawarkan keselamatan. Tapi ingat bahwa ketika keselamatan itu berbicara, masing-masing mempunyai klaim, kita berhak untuk mengklaim. Klaim itu tidak ada yang salah, tetapi bagaimana membuktikan klaim itu. Dan saya selalu bilang, dan mama papa juga tahu, adik-adik juga tahu, saya suka berdebat. Dan ketika saya sudah memutuskan sesuatu, pasti itu sudah ada jawabannya dan tidak bisa terpatahkan. Maka ketika berbicara mengenai keselamatan di dalam Kristus, yakinlah saya sudah menerima itu. Saya harap mama papa dan adik-adik bisa menerima, walaupun sekali lagi bukan secara terpaksa. Karena mengikuti Kristus harus dari kerendahan hati dan kerelaan hati. Gitu aja sih. Ya, Yosef, kalau boleh tahu sama adik-adik sama mama itu satu rumah sama Yosef sekarang, atau Yosef posisinya di mana? Untuk sekarang saya ngekos karena memang lagi kuliah, dan memang untuk efisiensi waktu dan juga jarak, dan juga kebetulan lagi magang kan gitu. Agak repot kayaknya kalau misalkan dari Depok ke tempat saya magang gitu. Tapi tetap komunikasi. Maintain komunikasi by WA, chatting gitu, tetap ada komunikasi. Dan kadang kalau antara untuk
secara khusus dengan adik-adik saya gitu kan, adik saya yang gede ini ya biasalah hubungan kakak dengan adik, kadang kalau adik minta ongkos, minta duit ya saya kasih gitu aja, tetap cair gitu suasananya. Dan kita ada grup keluarga juga, saya tetap ya kadang kalau saya boleh cerita sedikit, curhat sedikit ya, di grup keluarga itu kan kalau di WhatsApp itu Bapak Ibu ada stiker ya, saya kirim stiker rohani, bercandaan gitu. Dan itu untuk apa, menunjukkan bahwa memang relasi itu tidak pernah terbatas, sekalipun kita sudah berbeda memilih jalan, yang satu jalannya lebih agak panjang, yang satu jalannya lebih agak singkat, dan itu adalah satu-satunya jalan. Begitu. Iya, kakak yang baik ya. Iya. Buat adik-adiknya. Dan kita sekarang melihat Yosef adalah seorang apologet dan menjadi buah bibir warganet terutama di TikTok. Nah, sejak kapan Yosef memutuskan untuk berapologetika? Oke. Jadi begini, tadi kan sebenarnya ini alurnya maju ya. Jadi dari kesaksian yang awal dari kecil sekali sampai tadi saya dibaptis. Nah, ini menyambung yang tadi baptisan saya. Jadi saya dibaptis di tahun 2022 Desember ya, 2022 Desember. Dan ketika bulan Desember, Januari, Februari saya mulai lihat TikTok. Awal mulai tuh lihat TikTok itu, kalau saya boleh ya, sekali lagi pengakuan dosa saya banyak sekali nih nanti nih. Jadi saya itu awalnya TikTok itu untuk entertain, benar-benar untuk entertain, untuk nonton yang joget-joget, untuk nonton hibur-hiburan gitu. Tapi waktu itu saya melihat ada channel Komal Apologet ya. Jadi saya tertarik, ada perdebatan. Kebetulan saya juga suka debat nih ya kan. Nah, saya melihat kok polanya sama ya, ketika saya masih jadi iman saya yang dulu ya, kok polanya sama ya, saya bilang gitu kan dalam hati saya. Saya akhirnya naik gitu kan. Saya ikut Komal-Komal, dari situ singkat cerita saya mulai untuk memutuskan ketika mengerti dan memahami dalam Alkitab, dalam surat Rasul Petrus yang pertama ya, 1 Petrus 3 ayat 15, di situ dikatakan, kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan, dan setiap sedialah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap yang meminta pertanggungjawaban dengan rendah hati, dengan lemah lembut ya, dengan penuh kesopanan. Nah, itu saya semakin teguh, oh ya udah gitu. Berarti setiap dari orang Kristen tanpa terkecuali harus berapologia. Karena kan bahasa asli memberikan pertanggungjawaban, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya 1 Petrus 3:15, berapologia, apologia. Sehingga setiap dari orang Kristen harus berani berapologetika, gitu kan. Karena mempertanggungjawabkan iman. Iman itu harus diberikan kesaksian selayaknya para rasul. Ya kan, menuliskan kesaksian. Mereka memberikan kesaksian itu dengan cara menuliskan surat-surat kepada jemaat pada saat itu ya, baik dari Injil Sinoptik ya, dan Injil Yohanes, kemudian dari surat-surat pastoral Rasul Paulus, kemudian Rasul Yakobus, dan seterusnya Rasul Petrus juga. Nah, sebagai orang Kristen itu punya kewajiban untuk berapologia. Nah, inilah yang membuat saya pada saat itu di awal tahun 2023, puncaknya itu di bulan Januari, akhirnya memutuskan untuk membuat akun TikTok secara khusus untuk berapologetika. Setelah sebelumnya itu kan untuk entertain, nggak mungkin dong gitu kan nyambung. Nah, jadi di situ mulai memberitakan, tadinya itu fokus, benar-benar fokus. Saya tidak ada berpikiran untuk comparing. Metode yang saya pakai sekarang itu kan comparing ya, untuk membandingkan gitu. Membandingkan loh ya, bukan untuk out of nowhere tanpa ada angin dan hujan saya membahas iman saya yang lama, enggak. Saya enggak seperti itu orangnya. Jadi awalnya itu memang fokus hanya untuk membahas firman, ya, membahas Alkitab, bagaimana caranya untuk menjawab, meluruskan tuduhan. Tapi seiring berjalannya waktu, menyesuaikan keadaan di mana saya bilang terus terang pada saat itu, di suatu momen saya live, saya bilang oke, sepertinya cara kita mempertahankan juga harus dibarengi dengan comparing. Bukan menyerang loh ya. Karena kan orang kebanyakan menilai, kita juga sembari bertahan defense, kita harus di offense. Ya, kita harus juga menyerang. Enggak, gitu. Kekristenan sedari mula tanpa adanya penyerangan, kita sudah terbiasa untuk bertahan tanpa menyerang. Ya, kita lihat bagaimana berbicara mengenai para martir seperti Stefanus di dalam Alkitab. Ya, itu kan enggak menyerang. Tidak menyerang secara wah ini kamu punya Tuhan, enggak. Seperti bagaimana mereka menyerang kita ya kan, sering mengolok-olok Tuhan Yesus gitu. Tapi mereka tetap membuahkan hasil dari buah Stefanus yang menjadi martir itu. Kekristenan masih berkembang sampai dengan sekarang. Nah, makanya saya bilang pada saat itu oke, berarti sekarang metodenya dengan comparing. Jadi dimulai pertengahan 2023 itu sudah mulai untuk comparing, akhirnya untuk memberikan rasa efek jerah sebenarnya. Tujuannya hanya itu. Jadi tujuan saya melakukan comparing itu bukan untuk menjelek-jelekan. Sebenarnya orang-orang itu sering misunderstand di situ. Kalau teman-teman sering lihat, saya selalu menitipkan pesan, kalau kamu memang masih kekeh dengan imanmu, tidak mau menerima Kristus, itu pilihanmu sendiri. Konsekuensi dalam Alkitab jelas, betul. Tapi konsekuensi dalam Alkitab saya harus kasih tahu kamu. Tuhan Yesus sendiri bilang, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan binasa dalam dosa-dosamu. Selesai. Saya hanya menyampaikan itu. Pun Tuhan Yesus mengatakan memang ilalang dan gandum harus bertumbuh bersamaan. Betul. Di dalam Alkitab juga dikatakan hal yang sama kurang lebih. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Alkitab mengatakan demikian. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahkan. Jadi saya tidak punya mandatory atau kewajiban untuk kemudian berpikir, wah yang ini saya melihat teman saya atau saudara saya yang seiman ini juga harus sama seperti enggak gitu. Makanya metode comparing itu secara spesifik, secara tidak langsung untuk menyadarkan mereka. Ketimbang kamu mengurusi iman orang lain, iman orang Kristen, kamu belajar dulu imanmu. Jadi ketika saya tanya balik dengan imanmu, kamu gak malu-maluin dengan saudaramu yang menonton. Jadi jangan nyalahin saya. Kebanyakan dari mereka itu pikir, wah itu settingan Joseph, itu bayaran Joseph. Saya gak pernah membayar, saya gak pernah settingan, orang naik-naik gitu kan. Orang request saya naikin. Jadi kebanyakan dari mereka berpikir ketika saya membahas iman mereka itu menjelek-jelekan. Padahal terus terang ketika berbicara mengenai iman mereka, saya selalu berbicara by book. Saya selalu tampilkan datanya saat itu juga. Ada dalilnya. Juga. Dalil itu juga. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kutipan dalam ulama mereka, Syekh Shalih bin Utsaimin, istadillah qabla an tatakid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Saya selalu ingatkan mereka.
Maka saya sebagai Kristen yang lain, remain kamu itu kamu harusnya menerima. Jangan justifikasi saya sedang menjelek-jelekan kapan. Dan kalau boleh saya ngomong terus terang, saya tidak pernah tertarik untuk membahas kelakuan bagaimana mereka punya junjungan dalam tanda kutip. Ini terus terang saja ini. Ya, jadi saya lebih fokus untuk membahas buah ajarannya. Comparing baik apa yang misal berbicara mengenai otoritas, keselamatan, salvation, soteriologi dan seterusnya. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman yang berseberangan iman. Dan saya selalu bilang ketika kamu bertanya tulus, 10 pertanyaan selama saya dan teman-teman yang ada di room itu, di Komal itu masih mampu untuk menjawab, kami akan mempersilahkan. Tidak ada pertanyaan yang salah. Dan saya juga titip pesan sama teman-teman Kristen. Jangan pernah langsung secara directly menyerang mereka kalau mereka bukan dari Kristen. Sekalipun mereka menyerang, sekalipun kita ambil waktu untuk berdoa. Karena saya selalu berharap semoga ada yang seperti saya banyak di luar sana. Yang tadinya membenci, jadi cinta. Saya juga tadinya membenci, nggak dibenci balik loh masalahnya. Itu dia yang mau saya, teman-teman Kristen itu harapkan jangan membenci balik. Justru kasih mereka, justru di poin itu, mereka akan tersentuh. Mereka akan menilai, wah ini beneran gitu. Ini benar-benar ajaran Kristus ini sejati kasih itu kan, hukum kasih gitu. Mungkin ketika Yosef dulu benci, lalu ada orang Kristen juga yang benci kamu, mungkin Anda tidak seperti ini, bisa jadi loh. Betul, malah akan ilfil jatuhnya, betul, malah akan menghindar gitu. Jadi keren juga sih mungkin ajakan Yosef ya kepada kita yang sudah percaya Kristus. Dan tadi yang paling keren itu adalah ada dasar kita berapologia itu adalah bahwa kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Ya kan? Dan itu harus kita lakukan menjadi sebuah lifestyle ya. Betul, lifestyle. Ya kan? Karena itulah kewajiban kita menjadi orang Kristen. Betul. Ya, mungkin ada orang yang penasaran juga Yosef. Sebelum Anda mulai berapologia atau melalui siaran langsung itu, apa persiapan-persiapan yang Yosef lakukan? Sebelum berapologet ya, di poin di saat momen itu saya mau mulai live. Jadi kalau saya biasanya itu mengambil waktu untuk berdoa, saya selalu doa pribadi dulu. Memang nanti saya akan mengajak teman-teman yang nonton juga untuk ikut berdoa. Tapi saya berdoa pribadi dulu. Jadi double doanya nggak apa-apa dong. Jadi saya berdoa pribadi. Saya pertama kali saya selalu meminta keutamaan itu untuk supaya Roh Kudus untuk menguasai saya, dalam artian jangan sampai ketika saya berbicara menyakiti, walaupun tetap ya namanya manusia. Ada itu lebih sedikit betul, betul. Itu juga yang kita selalu saling mengingatkan satu sama lain kan. Nah jadi ya itu udah berdoa udah pastilah untuk supaya bagaimana ketika saya menyampaikan bukan berkat saya. Joseph penjelasannya keren, saya selalu bilang bukan. Saya selalu bilang itu. Kenapa? Karena benar-benar sebelumnya saya selalu bilang, ya Tuhan semoga dengan hikmat kebijaksanaan yang kau curahkan melalui Roh Kudus-Mu dengan perantaraan aku. Saya bilang seperti itu. Dan teman-teman yang nanti akan menjelaskan, semoga yang mendengarkan bisa mengerti dan memahami bagaimana kebenaran itu. Itu kan. Dan saya juga berlandaskan prinsip bagaimana firman Tuhan ya, yang selalu saya pakai, bahkan itu menjadi salah satu moto saya ketika saya menuliskan skripsi, kalau saya boleh curhat, itu veritas liberabit vos, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan saya berdoa itu, saya bawa dalam doa, semoga kebenaran yang Kristus telah sampaikan dan telah beritakan, dan itu juga diberitakan oleh para rasul dan telah disampaikan kepada kami, bisa memerdekakan orang-orang yang belum merdeka. Itu doa, kemudian juga tentunya saya menyiapkan data. Jadi saya sudah persiapkan Alkitab itu di depan saya, baik secara aplikasi ya, kadang kan kalau by book itu mungkin agak repot ya untuk embed-embednya gitu. Jadi secara aplikasi juga secara handphone. Kemudian juga ya untuk data dari iman sebelah juga. Karena saya kebetulan puji Tuhan ya, itu punya kesempatan dan juga ada teman-teman yang berbagi berkat untuk saya untuk akhirnya bisa membeli buku-buku gitu, baik secara iman kekristenan maupun iman Islam. Tapi perlu disclaimer ya sebelumnya, untuk khusus untuk iman saya yang dulu, ketika saya membeli buku, itu ada beberapa yang memang saya sudah punya dari dulu. Dan memang ada yang saya baru beli, itu bukan dengan tujuan saya mempelajari baru itu, tapi hanya merefresh. Belum kebeli pada saat itu. Saya hanya dari e-book. Nah, ini yang teman-teman harus tahu persoalannya, yang ini cukup kompleks sebenarnya. Kebanyakan dari mereka itu sering menuduh ketika kita buka data by online, mereka akan bilang itu editan, PDF, ya nggak? Sekarang kalau kita tampilkan secara buku, mereka mau menolak apa? Saya selalu bilang, ini ya kamu lihat, saya selalu tampilkan buku saya ketika saya menampilkan buku, khusus untuk iman mereka, ketika comparing. Ini penerbitnya, saya bilang. Ini penulisnya, kamu cek sendiri biografinya, penulisnya biografi penulisnya, penerbitnya dari mana, siapa penerjemahnya. Kalau buku itu bukan dari bahasa Indonesia, misalkan dari bahasa Arab, karena kebanyakan kitab-kitab saya itu dari bahasa Arab diterjemahkan, gitu. Itu yang kemudian saya rasa itu Tuhan itu begitu baik memberikan ide. Itu. Kamu harus pakai buku. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Mereka itu akan ya itulah bapak segala dusta adalah iblis. Akan memelintir. Ketika kita tampilkan secara internet, mereka akan nuduh editan. Ini baru dibuat Yosef. Kalau di buku, mana bisa? Masa ya saya mau tulis sendiri, terus saya terbitin sendiri, saya cover, ini nggak mungkin. Jadi itu sebenarnya. Menyiapkan doa, gitu ya, persiapan secara batin, dan juga tadi data, gitu. Nah, apakah Yosef juga menempuh pendidikan khusus nggak untuk tujuan mendukung pelayanan di apologetika ini? Ya, untuk pendidikan secara khusus, secara formal sebenarnya untuk S1 gitu ya, kuliah belum ya, karena sampai dengan detik ini tadi yang seperti sudah ditanyakan sebelumnya, saya masih mahasiswa semester akhir dan bukan jurusan teologi atau filsafat. Tapi untuk pendidikan non formal, saya selalu bergabung dengan pengajaran dari teman-teman Katolik dan dari gereja Katolik. Itu ada dari Katolisitas, dan saya suka memakai website itu untuk belajar. Jadi memang sebagai orang Kristen kita harus juga mempersiapkan bekal. Sekalipun misal kita tidak punya kesempatan untuk kuliah, kita harus pintar.
Zaman sekarang sudah teknologi sudah semakin canggih. Saya juga belajar dari websitenya Ibu Rita Wahyu dari Sarapan Pagi, dan juga dari website lainnya dari internasional gitu, dari Catholic Answer atau dari New Advent dan seterusnya. Dan itu yang harus kita gali. Pemahaman kekristenan secara menyeluruh, secara general yang bisa menopang. Yang pada akhirnya kita tahu, kita punya dalil kuat. Oh, saya pernah baca di sini. Ini ada bukti kuatnya. Sehingga ketika berbicara mengenai pendidikan, teman-teman buat yang lagi menonton, yang ketika ingin berpikir untuk akhirnya untuk berapologia atau berapologetika, jangan terbatas ketika kayaknya harus kuliah dulu teologi, itu jangan seperti itu. Kelamaan nanti nggak ke jalan-jalan. Karena tadi kita sudah membaca dan kita sudah tahu di dalam surat Rasul Petrus yang pertama, setiap orang harus mempertanggungjawabkan imannya tanpa terkecuali. Ya, kalau kamu memang mau pengajaran kamu itu punya validasi, punya otoritas, usaha. Gereja itu banyak loh. Gereja-gereja itu menyediakan, memprovide, ada pendalaman Alkitab, ada pendalaman Alkitab, ada sekolah kursus kitab suci. Kalau di kami di gereja Katolik ada KPKS ya, ada Emmaus Journey dan seterusnya. Itu banyak. Jadi orang Kristen, ketika kamu sudah menjadi orang Kristen, jangan hanya datang ke gereja. Itu saya bukan justifikasi ya, ini kita sama-sama belajar. Tapi kita harus aktif. Benar-benar aktif, benar-benar all out melayani Tuhan. Sekalipun kamu bukan pemusik, sekalipun kamu bukan pengkhotbah, sekalipun kamu bukan lektoris atau apapun itu, melayani Tuhan itu dengan cara yang kamu bisa tadi berapologia, dengan cara yang paling simple, dengan cara yang paling sebenarnya itu kita bisa langsung mempraktekkan. Tetapi tetap harus tadi tetap ada bimbingan, ya kan? Pendalaman Alkitab, kursus kitab suci. Supaya apa? Supaya ingat kata Tuhan Yesus juga apa? Pengajaran-pengajaran yang palsu itu juga bisa datang dari kita, dari internal. Nah, kita sendiri tahu kan, banyak yang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, itu yang supaya diminimalisir. Jadi kalau kita bergereja, dimanapun Anda bergereja, percayakan itu pada otoritas gereja Anda, dan Anda harus punya dalil validasi ketika Anda ingin berbicara sesuatu, Anda punya pengajaran itu. Seperti itu. Ya. Nah, selama menjalani apologia ini atau apologetika ini, Joseph, ada pengalaman-pengalaman menarik nggak? Bisa di-mention beberapa nggak yang sangat menarik? Pengalaman menarik itu saya kalau berdiskusi atau berapologetika itu di live itu, saya pernah langsung ya berhadapan dengan bukan yang kelas awam lagi. Gitu, sama salah seorang Habib ya. Saya tidak berani untuk menyebutkan namanya, atau bahkan kalau kita sebutnya marga ya, ada marganya mereka. Dan saya juga sekaligus berdiskusi dengan salah seorang santri juga waktu itu. Jadi kalau saya untuk yang Habib yang santri ini ada di itu saya di TikTok saya, memang saya di TikTok saya, di VT saya share. Dan itu sampai di poin mereka itu ketika berbicara mengenai topiknya itu mengenai iman mereka, nanti teman-teman lihat sendiri lah dengan itu Nur Muhammad itu, mereka bilang ini tidak pantas untuk dibicarakan di publik. Artinya ini sangat limited aksesnya, nggak berani. Nah, itu di poin itu unik. Sebenarnya gini, uniknya kenapa? Begini, di kekristenan tidak pernah ada limitasi ketika berbicara mengenai pengajaran, betul tuh? Ya. Setiap umat openly. Itu selalu menjadi pembahasan, bahkan gereja selalu terbuka. Betul. Nah, mengajak umat berpartisipasi untuk mendengarkan dan juga menyimak dan bahkan secara langsung menilai, ya toh tidak terlalu tertutup. Nah, itu yang sebenarnya menjadi poin utama ketika berbicara mengenai komparasi otoritas, itulah yang ketika berbicara dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus sendiri memberikan amanat agung bahwa di dalam Matius 28:19-20, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kan suatu otoritas yang sangat cukup tegas yang Tuhan berikan kepada para rasul dan para penerusnya, yang memberikan ajaran itu Yesus akan sertai, dan tidak akan mungkin pengajarannya itu menjadi jatuh dalam artian gitu kan, sehingga tadi tidak ada limited akses. Nah, itu yang saya juga sampaikan itu kepada tadi Habib itu, saya bilang wah ini perbedaan ya, di Kristen kita bisa bebas lah gitu, bukan sesuatu yang tabu. Betul, tidak ada sesuatu yang tabu gitu kan. Nah, justru Yesus tadi kan kita dengar sendiri dalam Matius 28:19-20, ajarlah segala sesuatu loh Yesus bilang, nggak ada yang ini aja deh, yang ini jangan, bukan sebagian. Nah ya kan, segala sesuatu poin konteksnya, nggak ada tuh Yesus hanya yang ini yang pilih gitu. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sama ada lagi satu, saya berdiskusi dengan salah satu santri, kalau saya boleh sebut namanya Badrul Afkar, Bang Badrul. Itu kita diskusi itu sampai terus-terusan, dalam artian nggak putus-putus itu diskusinya gitu. Dan itu yang membuat saya dengan beliau itu sampai ke poin-poin di mana kita membahas konsep ketuhanan dengan otoritas. Ya, saya pada saat itu karena saya posisi orang Katolik, saya menjelaskan dengan dia bagaimana perspektif gereja Katolik mengajarkan. Sampai dia bilang, "Oh, gitu ya." Gitu. Dan dia mengakui di mereka tuh ketika berbicara mengenai otoritas pengajaran itu tidak absolut. Dalam artian orang bisa bebas memilih. Ibaratnya kalau mereka itu di mereka itu, kalau kamu tidak suka, kamu bisa pindah ke yang lain. Gitu. Dan kamu berhak itu, dan tidak ada aturan jelasnya. Sementara kalau saya sebagai orang Katolik, saya jelaskan, saya bilang begini, kita punya otoritas, kita sangat hierarkis, saya bilang gitu kan. Dan sehingga ketika berbicara itu, Badrul mengerti kenapa posisinya pada akhirnya saya menerima Kristus dan saya dibaptis. Dan itu yang membuat dia pada akhirnya, oh iya ya udahlah gitu. Saya nggak lagi, karena pada tujuan awalnya dia itu jujur kalau saya baca ya Bang Badrul, mohon maaf kalau nonton nanti, saya baca ingin supaya saya kembali lagi. Tadinya niat awalnya. Cuman pada saat setelah panjang diskusi kita, akhirnya dia tahu alasan kuat, dan itu menjadi tidak bisa tergoyahkan, nggak bisa lagi, sama kayak tadi saya cerita, angkat tangan. Angkat tangan. Betul.
Dan jelas ya bahwa salah satu tujuan dari Yosef berapologia ini adalah ya mengikuti amanat agung Tuhan Yesus itu ya, Betul. bahwa mengajar Segala segala bangsa ya. Dan ini kan keputusan yang sangat rawan, Yosef. Biasanya ya kalau ngomongin diskriminasi, orang-orang itu akan langsung nilai justifikasi fashion saya. Ya kan, seperti yang nanti nih, pasti saya udah, ini kita bisa bernubuat ya. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa, saya mengajak untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga yang ke-41. Injil Mazmur pasal yang keempat, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Saya akan membacakan buat kita semua. Judul perikop yang diberikan LAI adalah angin ribut diredahkan. Ayat yang ke-35. Pada hari itu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-7, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan kita. Dari pembacaan ini kita akan merenungkan bagaimana pengenalan kita akan Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal Kristus? Bagaimana bagi beberapa orang murid yang berprofesi sebagai nelayan menghadapi topan adalah hal biasa. Tetapi kali ini mereka berhadapan dengan topan yang teramat dahsyat. Mereka dicekam merasa takut. Saat itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Apakah Yesus memahami ketakutan mereka dan tidak peduli? Masalahnya bukan Yesus tidak peduli, tetapi karena para murid tidak menyadari bahwa Yesus bersama mereka. Dalam persahabatan atau dalam hubungan keluarga, orang selalu mengalami proses pertumbuhan, pengenalan. Demikian juga halnya dalam hubungan para murid dengan Yesus, pun kita dengan Yesus. Meski sudah cukup lama mereka mengikut Yesus, ternyata mereka belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Baru setelah Yesus bertindak, mereka berseru takjub. Di dalam ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pertumbuhan rohani dan pengenalan kita akan Yesus memang tidak jadi dengan sekejap mata. Ketika Tuhan seolah surut tak terlibat, kita diuji untuk menghayati nyata bahwa sesungguhnya Dia peduli dan terlibat penuh. Seandainya Tuhan tidak tidur, tetapi langsung bertindak menolong setiap masalah yang dialami para pengikutnya, apa dampaknya pada pembentukan iman mereka? Jika Dia surut sesaat, di saat itulah kita memiliki dua kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk menyadari pentingnya Dia bagi kita. Yang kedua, kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan ketergantungan kita kepadanya. Jadi untuk mewujudkan kesempatan tersebut ada anugerah Tuhan yang akan membimbing kita melangkahi tahap-tahap pengenalan kita akan Tuhan, dan tersedianya berbagai alat pembentukan Tuhan bagi kita yang harus siap kita terima dan respon. Inilah saat bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Dia yang berkuasa atas angin dan laut adalah Yesus yang sama, yang mau dan bersedia akan menolong kita.
Karena dia Tuhan atas alam. Bagi kita menilai iman kita terhadap Tuhan kita, itu seperti apa? Bagaimana kita menilai iman kita terhadap Tuhan kita? Pernahkah kita merasa sulit untuk beriman kepada Tuhan? Lalu dalam hal apa? Para murid yang telah dipanggil untuk mengikuti Yesus ternyata memiliki iman yang tidak jauh berbeda dari iman kebanyakan orang dalam berbagai kisah kitab Markus ini. Itu terlihat waktu topan melanda perahu mereka. Yesus yang sedang tidur dianggap tidak memedulikan keselamatan mereka. Maka mereka membangunkan Yesus. Ayat yang ke-38 di sana dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Namun Yesus menghadik para murid juga, bukan karena rasa takut mereka pada topan, tetapi karena menganggap bahwa Yesus tidak peduli kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak beriman. Bukankah Tuhan mengajak mereka menyeberang? Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan juga yang akan membawa mereka sampai ke seberang dengan selamat? Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan Yesus pun tidak akan membiarkan dirinya tenggelam? Rasa takut membuat mereka hanya peduli pada keselamatan diri sendiri. Ketakutan mereka merupakan wujud kegagalan untuk percaya kepada Tuhan, tetap memegang kendali. Memang perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Tuhan yang sedang tidur tetap memperhatikan kita. Inilah jenis iman yang ingin dibangun Tuhan dalam diri para murid, hingga mereka dapat menyadari bahwa Yesus juga berkuasa atas alam semesta dan ia berkuasa peduli juga kepada mereka. Meski demikian, Tuhan menunjukkan kepedulian bukan dengan cara seperti yang ada dalam pikiran para murid. Mereka memang menelayan, kawakan, dan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Namun bukankah kemampuan kepiawaian mereka, pengalaman mereka, sebagian dari mereka sebagai nelayan ternyata tidak berarti apa-apa saat itu. Sebab itu kita perlu belajar bahwa iman kepada Kristus akan kokoh ketika orang tidak lagi bergantung kepada kemampuannya sendiri, melainkan hanya jika kita menjadi dia sebagai satu-satunya harapan kita. Agar kita bisa tenang di tengah badai. Yesus kemudian menegur mereka, para murid, bahwa dia tidak memedulikan mereka. Itu menunjukkan mereka belum mengenali siapa Yesus yang sesungguhnya. Ketika kita mengira bahwa Yesus tidak peduli pada kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada dia. Padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika dia ada dalam hidup kita, maka kita ada dalam masalah yang dapat menenggelamkan kita. Tidak akan terjadi menenggelamkan kita. Memang perlu iman yang cukup besar untuk tahu bahwa Yesus peduli. Meskipun kelihatannya tidak begitu, namun inilah iman yang Tuhan inginkan bangun dalam hidup kita. Jadi di sini kita melihat setelah melayani orang banyak hingga sore hari, Yesus mungkin kelelahan dan ingin beristirahat hingga mengajak murid-muridnya menyeberang danau dan menjauh dari orang banyak. Benar saja Yesus pun tidur. Namun saat Yesus tidur, terjadi badai yang sangat dahsyat yang membuat murid-murid menjadi takut. Beberapa dari antara murid-murid adalah mantan nelayan berpengalaman. Karena itu mereka tahu betul betapa mengerikannya bahaya yang menghadang mereka akibat badai dahsyat itu. Dalam kesibukan upaya untuk mengatasi masalah yang sedang melanda, mereka membangunkan Yesus. Mereka bukan meminta pertolongan Yesus, melainkan berprotes dia atas ketidakpeduliannya terhadap masalah yang sedang terjadi. Seharusnya ia bangun dan bersama mereka mengatasi masalah tersebut. Mungkin dengan ikut membangun mereka membuang air yang memenuhi perahu. Toh Yesus berada dalam bahaya yang sama seperti yang mereka hadapi. Kita pun sering berada dalam situasi yang sama. Kita ingin Yesus menolong kita dengan bentuk pertolongan seperti yang ada di dalam pikiran kita. Kita tahu Yesus peduli.
Namun seringkali masalah kita menggerutu, bertanya, di manakah Yesus? Apakah dia tertidur di buritan? Seperti yang murid-murid alami. Melihat itu murid-murid berkata kepada Yesus, tidak pedulikah kalau mereka binasa? Mereka mengira bahwa Yesus tidak peduli membiarkan mereka untuk binasa. Perkatakan mereka kepada gurunya bukan berbentuk permohonan, sebaliknya bagian teguran yang kasar kepadanya. Para murid melihat apa yang ada di dalam mata mereka, bencana besar dan Yesus tertidur. Mereka lupa kalau Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus pun bangun dan menghardik angin dan danau itu dengan berkata, diam, tenanglah. Maka angin dan danau itu menjadi teduh. Yesus menegur murid-murid karena ketakutan dan tidak percaya. Ketika Tuhan memberi tugas kepada seorang, bukan berarti ada jaminan kehidupan yang dan pelayanan seseorang aman tanpa masalah. Hal yang perlu diingat adalah bencana besar apapun tidak mampu menenggelamkan kita selama Yesus ada bersama-sama kita. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang Dia mengizinkan beberapa hal sulit untuk kita alami agar keimanan kita bertumbuh dan berakar di dalamnya. Perintah untuk diam dan tenanglah bukan hanya berlaku bagi angin dan danau, tetapi juga bagi kehidupan kita. Tuhan tidak melarang kita takut, asal rasa takut tidak menguasai pikiran dan hati kita. Untuk itu kita harus siap sedia menghadapi tantangan yang datang dalam hidup kita. Dengan demikian, kepercayaan kita terhadap Tuhan harus dinyatakan dalam segala hal dan kondisi. Jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Diam dan tenanglah. Percaya bahwa Tuhan peduli atas apa yang kita alami dan Ia akan melepaskan kita tepat pada waktunya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.